9 bulan kemudian, hari ini Smoothies harap-harap cemas menunggu kedatangan sang buah hati. Meski pernikahannya dan Mojito hanya settingan semata, namun Smoothies bersyukur. Dia merasakan perhatian Mojito melebihi suami sungguhan. Mojito benar-benar mampu menjaganya selama 9 bulan penuh. Smooth, hari ini jadwal kita check up kandungan. Gue gak sabar menunggu lagi. Hah, iya, apalagi gue. Padahal, kata dokter, harusnya kemarin gue udah lahiran. Tapi, kenapa lewat tanggal ya? Tapi, makasih ya. Lo udah jadi sahabat plus suami siaga buat gue. Dan maafin gue ya, kalau selama ini suka ngomel-ngomelin dan ngeribetin lo. Intinya, gue gak mau dipanggil uncle kalau anak ini lahir. Gue mau dipanggil daddy. Karena bukan si Milk yang ngurusin lo selama lo hamil, tapi gue. Jadi bagaimanapun, meski gue bukan darah dagingnya, tapi gue akan anggap anak ini anak gue. Hah, iya daddy. Ya sudah, kita berangkat. Setelah itu kita makan siang sama kopi. Oke. Awas, pelan-pelan. Di office Kopi. Siang ini Kopi baru saja selesai meeting. Dan siang ini, seperti biasa, Kopi hendak makan siang bersama kedua sahabatnya. Sembari menunggu kabar dari Mojito, Kopi membuka IG-nya. Melihat updatean akun cowok Maskel. Kopi terkejut ketika Mimin mengganti foto profilnya dengan foto mereka berdua sedang berpelukan. Beruntung foto itu tak begitu jelas. Kopi pun tersenyum. Sudah hampir 9 bulan lebih keduanya dekat dan hanya berstatus TTM, teman tapi menguntungkan. Tapi meski begitu, keduanya menjalaninya dengan bahagia. Rasanya seperti berpacaran saja. Rasanya Bandrek mampu membuat Kopi melupakan Piti. Dan yang lebih parah lagi, Kopi merasa yakin jika dia menyukai Bandrek. Karena bertemu dan bercinta hampir setiap hari, membuat keduanya terbiasa bersama. Bahkan ketika sehari saja tak bertemu, keduanya sudah rindu. Pertemuan keduanya bagai candu. Bahkan Kopi merasa kini sebagai orang yang spesial. Karena bisa membuat Bandrek menghentikan kebiasaannya bermain sembarang laki-laki. Alias sering booking butik. Ya, walaupun dia harus mengorbankan pantatnya setiap hari digempur oleh Bandrek. Tak masalah, karena Kopi juga mendapatkan kepuasan. Namun, Kopi juga cemas karena hubungan keduanya tanpa didasari komitmen. Yang berstatus pacaran saja bisa saja putus. Apalagi hubungan yang ia jalani saat ini. Kopi pun pusing. Dia menelpon Mojito. Tapi Mojito tak mengangkatnya. Kopi mencoba menghubungi Es. Entah mengapa, sudah 1 minggu ini, Es terlihat aneh. Setiap Kopi, Mojito, bahkan Smoothies menghubunginya, Es terlihat seperti menghindar. Kopi penasaran, apa yang sedang terjadi dengan sahabatnya itu? Mengapa Es tak mau bercerita? Dan ketika sedang bingung, Bandrek menelpon. Hai. Lo lagi ngapain, Min? Gue pengen ngajak lo makan siang. Gue udah ada janji sama Mojito sama Smoothies. Ya udah, ntar malam gue mau ajak lo dinner. Cie, romantis amat lo, tumben. Gue juga nggak tahu, pengen aja. Bisa ya? Gue udah terlanjur reservasi tempat buat lo, buat ntar malam. Tempatnya bagus banget. Lo pasti suka. Oh, manisnya. Emang gak boleh ya? Ya, boleh-boleh aja sih. Cuman, lo kan bukan cowok gue. Kita cuma temen. Jadi, gak perlu sampai seperti ini. Meski gue temen lo, tapi gue sayang banget sama lo. Dan mengungkapkan rasa sayang itu gak melulu sama pacar. Iya kan? Oh, oke deh. Ntar share aja ya lokasinya. Kita ketemu di sana langsung. Soalnya gue nanti mau cek venue dulu. Oke. See you tonight. Mwah. See you, Min. Kopi pun menutup panggilan teleponnya. Kopi senyum-senyum sendiri. Kopi tak menyangka
jika Bandrek mempersiapkan sesuatu untuknya. Ada-ada aja kelakuannya. Ketika Kopi sedang senyum-senyum sendiri, HP-nya kembali berbunyi. Mojito menelponnya. "Pih, gue tunggu di Cafe Pelangi ya. Ini gue meluncur ke sana." "Oke, Dedi, meluncur." Di Cafe Pelangi. Siang ini Smoothies dan Mojito baru saja tiba di Cafe Pelangi dan hendak makan siang. "Sayang, ingat, jangan makan pedes-pedes." "Iya, Dedi. Gue pengen burn cheesecake sama fruit salad aja. Minumnya milkshake strawberry." "Mbak, saya oyster 1, udang saus padang 1, cah kangkung sama minumnya es jeruk aja." "Baik, ditunggu." "Besti!" Pi, buruan, pesan sekalian." "Gue paket ikan bakar aja, Mbak. Minumnya es kopior. Enak nih, seger-seger, panas-panas gini." "Baik, ditunggu." Guys, udah seminggu ini lo ngerasa ada yang aneh gak sih?" "Lo pasti mau ngomongin es," ucap Mojito langsung menebak. "Iya, dia kenapa sih? Gak biasanya dia selalu ngehindar tiap kita nelpon. Perasaan gue gak ada masalah deh. Sama kalian ada masalah gak?" "Enggak tuh, gak ada. Bahkan tiap malam ngechat gue. Dia rajin tanya kabar gue. Nih, kalau gak percaya, dia sampai nanya HPL gue." "HPL apaan?" "Perkiraan lahiran gue." Segitunya, mau ngapain emang? Toh juga dia di Thailand, ucap Mojito. "Positif thinking aja. Mungkin doi mau live streaming lahiran Smoothies." "Ih, dari Hong Kong. Kalian berdua gak boleh masuk." "Gue kan suami lo, gue boleh masuk." "Kagak, gue gak butuh ditemenin. Cukup dokter aja." "Tenang aja Smooth, kita jadi supporter dari luar aja," ucap Kopi semangat. "Tapi lo bener juga. Tumben seminggu ini dia gak intens, gak gangguin gue." "Cie, lo kangen ya dia berubah?" "Bukan gitu. Gue ngerasa gak ada masalah sama Es. Tumben gue chat juga jarang dibales. Dibales pun singkat, kayak bukan dia aja." Jangan-jangan apa, Pi?" "Jangan-jangan si Es sudah punya cowok di Thailand." "Oh iya bener juga. Terus lo gimana, Jit?" tanya Smoothies. "Emang kenapa? Suka-suka dia, itu hak dia." "Ya meski kalau itu benar-benar terjadi, itu berarti omongan dia gak bisa dipegang. Karena dia janji bakal nunggu gue duda. Ternyata sekarang." "Cie, bilang aja lu gak rela." "Bukan gak rela. Smooth, jangan cerain gue ya sebelum lo nemu cowok yang buat lo jatuh cinta. Gue belum siap berstatus duda." "Kenapa jadi ketakutan gini sih? Bentar deh, jujur. Lo udah mulai suka kan sama Es? Karena jujur, gue sering dengar kalian ngobrol tiap malam. Dan jujur, gue bongkar nih di sini. Lo tahu nggak Pi? 2 minggu yang lalu, gue sempat nguping kalau Mojito dan Es video callan sambil colbar." "Smooth, santai." "Wah Jit, lo homo muna, gue gak nyangka. Kenapa lo gak ngaku sih dari dulu?" "Gue gak suka laki-laki. Itu juga terpaksa ketularan lo sama Es. Gue masih ngacang sama Smooth." "Sama Smooth? Smooth doang. Sama cewek lain gak pernah deket. Perlu dipertanyakan." "Pi, asal lo tahu ya, gue sempat ngetes dia tuh nyentuh gue. Dia gak mau." "Smooth." Iya, maaf." "Smooth, gue gak pernah bohong sama lo. Gue juga sayang lo. Tapi semakin lama rasa gue juga kepikiran Es. Kalian gak tahu apa yang gue rasain." "Iya, kita tahu kok. Sorry bro, jangan dimasukin hati. Dan gue rasa kalian jangan buru-buru pisah dulu. Smooth, bagaimanapun Mojito berjasa buat lo. Dan anak lo butuh sosok ayah. Gue tahu ini cuma pernikahan kalian cuma settingan. Hanya saja
semua perlu dipertimbangkan lagi. Kalian harus mengesampingkan ego kalian masing-masing, sampai kalian menemukan jalan keluar yang benar-benar mengharuskan kalian berpisah. Ucap Kopi yang membuat Smoothies dan Mojito saling menatap, dan keduanya saling melempar senyum. Gimana Smooth? Tanya Mojito. Kita jalani aja, sampai waktu yang menjawab. Nah, gitu dong, ucap Kopi menyemangati. Hah? Pi, tumben lu dewasa. Iya, Kopi sekarang bijaksana. Apa ini karena si Mimin itu? Goda Smoothies. Apaan sih? Ucap Kopi malu-malu. Permisi, silakan. Oh, makasih mbak. Tar dulu. Biasa, kita foto dulu buat update status. Dasar, narsis, ejek Mojito. Guys, gimana kalau kita coba telepon S? Kita coba tanyain langsung, kenapa dia aneh belakangan ini? Ucap Kopi. Setuju, ucap Smoothies. Lalu memanggil Espresso. Kok gak diangkat-angkat sih? Aneh banget dia. Greget gue. Coba kalau deket, udah gue jitak palanya. Sabar, mungkin dia lagi di jalan, ucap Smoothies. Iya, mungkin dia lagi sibuk. Biarin aja dah, ucap Mojito. Diangkat guys. Es, lo lama amat sih ngangkatnya. Lo kemana aja belakangan ini susah dihubungi? Lo ada masalah apa sama kita, hah? Lo punya teman baru ya? Sombong amat. Atau lo udah punya cowok? Kenapa? Kalian kangen? Pakai nanya. Gue nanya, kalian kangen? Lo kenapa sih? Ya jelas kita semua kangen lah. Terutama yang di sebelah gue ini, ucap Kopi sembari menyenggol Mojito di sampingnya, yang membuat Smoothies cekikikan. Gue gak percaya, ucap Es yang membuat Mojito seketika merampas HP Kopi. Sini, biar gue yang ngomong langsung. Gue kangen lo. Puas? Belum puas. Hah? Terus gimana caranya supaya gue bisa muasin lo? Apa perlu gue cipok lo? Atau kelon sama lo? Kalau perlu, biar gue semakin yakin. Gimana gue mau cipok? Cipok online? Lo aja gak balik-balik. Serius? Ntar gue tagih beneran nangis. Emang gue bocah nangis? Tagih dah. Gue samperin beneran nih. Sini, gue gak takut. Ucap Mojito menantang yang membuat Smoothies dan Kopi tak bisa menahan tawa. Lo tahu gue sekarang ada di mana? Di mana emang? Tanya Mojito yang melihat background di belakang Es yang tidak asing, yang membuat wajahnya terlihat syok. Cit, lo kenapa? Tanya Smoothies penasaran. Gue ada di belakang kalian, ucap Espresso yang seketika membuat ketiganya menoleh ke belakang, lalu kemudian berdiri berjamaah. 3 cowok tampan yang berjalan menghampiri ketiganya sukses membuat ketiga sahabat itu nge-freeze. Nongkap, biar Mojito seketika menjatuhkan HP Kopi sampai layarnya pecah saat melihat Es, Piti, dan Mil. Dan Kopi berlari memeluk Piti mengabaikan HP-nya yang dipecahkan Mojito. Piti, Pi, nongki dong. Adik kangen. Pi juga rindu. Gue gak mimpi kan, Pi? Cing di. Mai, Cing duai. Keduanya berpelukan erat. Pembohong. Pengecut. Giliran gue datang, lo malah gak bereaksi. Mana katanya lo mau? Cups. Tanpa babi bu, Mojito langsung mencium bibir Es dan memeluknya dengan erat. Gue gak bisa nahan lagi. Gue gak bisa nyembunyiin perasaan gue lagi. Jujur, gue kangen lo. Kangen banget. Banget. Ucap Mojito memeluk erat tubuh Es. Dan Es tersenyum lega. Lalu membalas memeluk Mojito dengan kencang. Dan
Ketika kedua sahabatnya berpelukan, Smoothies masih mematung, melihat Milk berkaca-kaca di depannya. Smooth, Milk, Smooth, maafin gue. Mojito memukul Milk saat Milk hendak memeluk Smoothies. Jit, tahan Jit, bangsat. Jit, tahan Jit, ini di kafe. Ucap es dan kopi berusaha melerai dan menahan Mojito yang kesal. Gimana gue bisa tahan? Kenapa lo biarin si bangsat ini nemuin Smooth es? Jit, biarkan mereka berdua. Tapi Jit, percaya sama gue. Baiklah. Thanks. Pi, guys, kita ngobrol di sana aja. Biarkan mereka ngobrol berdua. Jit, HP gue. Sial, gue pecahin. Gantiin. Iya ya, tenang. Gue beliin yang baru. Puas lo, gue transfer nih. Hehe. Es, lo kok gak bilang-bilang pulang? Kejutan, dan buktinya lo terkejut kan? Sangat terkejut. Kap, Pi tinggal di Indo? Pi hanya 1 minggu di sini. 1 minggu? Kenapa sebentar, Pi? Nong masih kangen. Pi di sini untuk cek lokasi. Lokasi apa? Pi ada kejutan buat Nong. Pi mau membuka usaha kuliner di sini. Oh ya, Cingo, Cing Duai. Tapi Pi harus kembali ke Thailand sebentar untuk mengurus segala sesuatunya. Nong temani Pi pulang ke Thai sebentar ya. Biar tiket dan segalanya Pi yang urus. Karena Pi nantinya akan tinggal di Indo bersama Nong. Selamanya Pi. Kap, semua ini Pi lakukan demi Nong Kopi. Pi lak Nong. Maaf jika sebelumnya selama ini Pi diam. Itu karena Pi sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Au, Pi. Nong terharu. Kopkun nakap. Sama-sama Nong. Jadi Nong ikut ya. Hanya sekitar 1 mingguan saja. Apa mengganggu pekerjaan Nong? Oh, enggak Kopi. Bisa diatur. Kap, Pi kangen Nong. Hehe. Pi tinggal di mana sekarang? Dia tinggal di rumah gue. Terus, Milk tuh orang mana sih? Milk, dia tuh aslinya anak Bandung. Usaha bokapnya di mana-mana, showroom mobil. Dan kemarin dia baru aja beli rumah buat nanti yang rencananya ia tinggali bersama Smoothies. Apa? Tanya Mojito kaget. Kenapa? Lo gak siap jadi duda? Bukan itu. Gue gak yakin Smooth mau kembali sama Milk. Lihatlah, Smooth masih terlihat kesel. Ya wajar aja. Tapi bagaimanapun juga, anak yang dikandungnya adalah anak Milk. Jadi menurut gue, gak ada alasan jika Smooth nolak Milk. Tapi gue gak percaya Milk. Cip, buat apa dia ke Indo kalau dia main-main? Dia sudah merencanakan ini sejak mengetahui kehamilan Smooth. Dan asal lo tahu, sebelum Milk nemuin Smooth sekarang, gue udah nemenin Milk bertemu ke rumah orang tua Smooth langsung. Kap Nong Jit, Pi saksinya. Nong Milk hampir dipukul bapak Nong Smooth. Tapi karena Nong Milk menceritakan semua kejadian yang dialaminya, bapak Nong Smooth pun menyadari dan memaafkan. Hanya saja semua keputusan tetap di tangan Nong Smooth. Ucap Piti meyakinkan. Ya, benar. Baiklah, gue percaya. Keputusan ada di tangan Smooth. Ucap Mojito pasrah. Bagus. Ucap Es mengedipkan mata pada Mojito. Kenapa lo pasang muka mesum? Ingat, untuk sementara, lo jangan tidur di rumah gue. Smooth masih di sana. Hah, kenapa memangnya? Gue rasa Smooth gak masalah. Pi setelah ini tinggal bersama Nong saja ya. Kap, Nong sendiri. Iya Pi, Nong sendiri. Jit, ini kunci rumah gue. Tolong anterin Piti ya ke rumah gue. Gue kan harus balik kerja dulu mau cek venue.
Beres. Kalau begitu, setelah ini Pi langsung ke rumah Nong ya? Kapi, anggap saja rumah sendiri. Tapi maaf, sedikit berantakan. Belai Nong, nanti Pi bantu beres-beres. Santai aja Pi. Di meja sebelah. Smooth, please, maafin gue. Please, balik sama gue. Smooth, gue tahu lo gak benar-benar suka sama Mojito. Dan gue yakin lo masih sayang sama gue. Gue sayang banget sama lo. Gue udah nyiapin segalanya buat lo dan keluarga kecil kita nanti. Bahkan gue udah minta restu sama bapak dan ibu lo tanpa sepengetahuan lo. Gue lakuin meski hampir babak belur di tangan bapak lo. Gue terima asal gue dapet maaf dan restu dari bokap nyokap lo. Gue pengen mereka tahu bahwa gue gak bermaksud mencampakkan anaknya. Bahwa gue datang bertanggung jawab atas apa yang udah gue lakuin ke anaknya. Dan gue bersyukur mereka maafin gue. Dan gue yakin mereka juga merestui gue. Tapi keputusan tetap ada di tangan lo. Gue akan lakukan apapun asal lo balik sama gue. Ucap Smoothies menengok ke Mojito. Dan Mojito kebetulan menoleh ke Smoothies. Keduanya saling menatap satu sama lain. Tatapan keduanya terlihat dalam. Hingga akhirnya Mojito mengangguk dan tersenyum pada Smoothies. Tanda memberi restu. Dan merelakan Smoothies kembali bersama Milk. Smoothies pun tersenyum pada Mojito. Namun ketika hendak menjawab pertanyaan Milk, aduh, Smooth, ada apa? Perut gue, Smooth tiba-tiba merasakan nyeri yang lumayan amat sangat. Dan tiba-tiba sesuatu merembes dari selakangannya. Rupanya air ketuban telah pecah dini. Tanda ibu segera melahirkan. Smooth, tenang. Hap. Milk pun menggendong Smoothies yang membuat semua panik. Smooth, Nong Smooth. Semuanya pun panik. Terutama Mojito yang hendak berebut membawa Smoothies. Saat Milk memasukkan Smoothies ke mobilnya. Jit, biarin aja, itu sudah tanggung jawab dia. Tapi, sudahlah, kita ke rumah sakit sekarang. Nong, Pi ikut Nong ya, naik motor. Meidai, Pi gak punya helm. Nanti kita beli helm dulu ya. Kap, Piti dan Es yang tadinya datang bersama Milk masuk ke mobil Mojito. Sedangkan Kopi yang awalnya membawa motor dari kantor mengikuti dari belakang menuju rumah sakit. Di rumah sakit, tak lama kemudian semua sampai. Di sana sudah ada dokter cewek. Smooth, tenang Smooth. Dok, tolong lakukan yang terbaik. Baik, tapi maaf, semua tidak diperkenalkan masuk, hanya suaminya saja. Saya dok, saya suaminya. Ucap Milk dan Mojito yang membuat dokter bingung. Milk, sakit. Teriak Smoothies merintih menyebut nama Milk. Dan itu membuat Mojito terpaksa mengalah. Milk, Smooth, tenang. Gue di samping lo. Gue akan temenin lo. Ucap Milk masuk ke dalam ruang bersalin. Duh Smooth, kok gue jadi deg-degan ya? Ucap Kopi mondar-mandir. Kita berdoa saja Nong, buat keselamatan Nong Smooth. Ucap Piti mengelus pundak Kopi menenangkan. Jit, tenang. Kita tahu Smooth cewek kuat. Semoga saja keduanya selamat dan bayinya sehat. Kita berdoa saja. Sudah pembukaan lengkap. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ulangi terus ya mbak. Sakit dok. Tahan Smooth. Lo pasti bisa. Kita berjuang bersama-sama ya. Ucap Milk sembari menggenggam erat tangan Smoothies. Ayo, tarik nafas. Relax, jangan tegang. Kepalanya sudah turun. Milk, sakit. Dok, istri saya kesakitan. Apa tidak lebih baik dilakukan tindakan sesar saja? Saya tidak tega melihatnya sakit. Oh, tidak perlu. Persalinan mbaknya sangat bagus dan tidak ada masalah. Bahkan kepalanya sudah hampir terlihat. Ini sangat bagus. Tinggal sedikit lagi.
Ayo mbak, berjuang. Sebentar lagi buah hati akan hadir. Ayo tarik nafas. Milk, gue gak tahan. Smooth, gue yakin lo bisa. Sedikit lagi. Ayo semangat. Gue yakin rasa sakit lo akan terbayar setelah melihat anak kita nanti. Ucap Milk mencium dan mengelus kening Smooth yang bercucuran keringat. Ayo mbak, rambutnya sudah tampak. Tarik nafas. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ayo hampir. Tarik nafas. Tahan. Baby girl. Alhamdulillah. Smooth, anak kita. Dok, boleh saya gendong? Saya mau azanin. Pelan-pelan mas. Milk pun mengazani. Suasana jadi haru. Milk berkumandang sembari menangis terseduh-seduh. Tangis bahagia. Begitu juga Smoothies yang berlinang air mata. Lihat, Smooth. Lihat anak kita. Lihat, dia mirip gue. Anak cewek mirip gue. Lihat matanya, sipit. Tapi meski dia mirip gue, pasti nanti dia cantik kayak lo. Ucap Milk senang. Iya, alhamdulillah. Smooth, terima kasih ya. Lo telah memperjuangkan nyawa lo buat anak kita. Makasih sayang, gue janji. Gue gak akan ninggalin kalian lagi. Ya, maaf pak, permisi. Babynya kita mandikan dan ibunya kami urus dulu ya. Dan akan kami pindahkan di kamar ibu. Oh, baik dok. Smooth, gue keluar bentar ya. Iya. Milk pun keluar dari ruangan bersalin dan menghampiri yang lain yang masih harap-harap cemas. Dan begitu Milk keluar, Milk, gimana Smooth? Ucap Mojito yang pertama kali bertanya. Alhamdulillah, ibu dan bayinya selamat. Dan anak kita cewek. Alhamdulillah, ucap semua kompak. Gue pengen masuk. Gue gak sabar lihat keponakan gue yang selama di dalam perut gue cekokin rujak mulu. Ucap Kopi penasaran. Eits, sabar bro, mereka masih diurus dan akan dipindah ke ruangan ibu menyusui. Ah, gue gak sabar. Mana waktunya mepet lagi. Gue harus balik ke kantor. Lo ke kantor aja. Nanti juga lo bisa tengok. Iya Pi, lo ke kantor aja. Biar gue di sini sama Es. Ucap Mojito. Ya udah deh. Pi, koto nakap. Nong harus balik ke kantor. Nanti Pi diantar ke rumah Nong sama mereka. Nanti kita ketemuan di rumah ya. Kap Nong, susu nakap. Susu. Kopkun kap, bye-bye. Bro, gue duluan ya. Yo. Kopi pun kembali ke kantor. Milk, selamat ya. Ucap Es menyalami. Terima kasih. Dan gue juga makasih banyak sama lo Jit. Karena lo udah nemenin Smooth selama ini. Iya, karena gue sayang sama dia. Dan satu hal yang perlu lo tahu. Selama gue menjadi suaminya, gue gak pernah sekalipun nyentuh dia. Ya, gue percaya lo. Thanks. Dan gue harap lo juga jangan menyalahgunakan kepercayaan gue sama lo. Gue satu-satunya orang yang membuat dia up saat dia down. Jadi kalau lo ngecewain Smooth lagi, lo akan berhadapan sama gue. Bukan cuma lo Jit, gue dan juga Kopi gak akan tinggal diem. Karena Smooth bukan cuma sekedar sahabat dalam hidup kita. Dia berharga. Ucap Es menyaut. Jika Smooth berharga bagi kalian, apalagi buat gue, jangan khawatir. Smooth akan bahagia sama gue. Cekrek, pintu ruangan bersalin terbuka, menampakkan Smooth yang tampak segar didorong dengan ranjang dorong sedang menggendong sang buah hati. Smooth, teriak Mojito. Daddy, I'm coming Daddy. Teriak Smooth yang memanggil Mojito Daddy. Karena memang perjanjian dari awal Mojito tak mau dipanggil Uncle. Karena dia yang mengurus Smoothies sejak mengandung. Boleh gue gendong? Gue udah latihan gendong bayi kan? Ucap Mojito sembari menggendong dan berjalan menuju kamar ibu menyusui. Yang hanya berjarak 2 kamar dari ruang bersalin. Boleh, pelan-pelan ya Daddy. Oh my god.
Beautiful girl, like mother, like doctor. Ah, perasaan lebih mirip Milk deh. Lihat matanya, sipit amat, ucap S berbeda pendapat. Iya, matanya doang. Hah, mirip siapapun, yang penting sehat, ucap Milk. Gila ya ponakan gue, udah good looking dari lahir. Hidungnya cuy. Foto-foto, cekrek. Suai mak, nalak sut. Cantik sekali, imut banget. Hehe, makasih Piti. Siapa dulu dedinya? Jit, gue boleh minta sesuatu gak sama lu? Ucap Milk terlihat serius. Apa itu? Gue mau lo aja yang kasih nama anak kita. Bagaimana sayang? Tanya Milk meminta izin pada Smoothies. Boleh, karena bagaimanapun Mujito juga dedi anak kita, ucap Smoothies yang membuat Mujito sumringah. Mujito senang karena ikut andil dari kebahagiaan keduanya. Baiklah, gimana kalau kita namain Tutti Frutti, yang artinya es krim buah atau buah campur. Semoga anak ini memberi warna-warni hidup dan manis. Cute. Gue setuju, ucap Smoothies. Gue setuju, ucap Milk. Gue ngikut aja. Terus setelah ini lo tinggal di mana, Smooth? Smooth masih tinggal di rumah gue, ucap Mujito. Gue terserah Smooth aja. Yang pasti gue udah beli rumah buat keluarga kecil kita. Dan rumah itu sudah ready untuk kita tempati. Sementara baru ada 2 pembantu di rumah. Mungkin kalau lo butuh babysitter, gue akan carikan buat lo. Oh, enggak perlu. Gue pengen ngurus bayi ini sendiri. Lagi pula ada ibu yang sementara bantu gue. Dan gue udah putusin kalau gue sementara tinggal di rumah Mujito dulu sampai kita benar-benar berpisah. Dan lusa kita urus berkas-berkas perceraian kita. Baiklah, ucap Mujito pasrah namun bahagia. Yes, gue benar-benar dapetin duda lo. S, gak lucu. Bro, kenapa kalian gak menikah di Thailand? Ih, amit-amit, ucap Mujito pada Milk. Kita gak perlu menikah, Milk. Tanpa menikah, nanti juga tetap sama aja seperti suami istri. Oh, lalu di antara kalian, siapa suaminya dan siapa istrinya? Dia. Keduanya saling menunjuk sehingga membuat Smoothies dan Milk tertawa terbahak-bahak. Suasana ruang ibu menyusui jadi ramai. Lalu, kapan lu bisa balik? Kata dokter, lihat kondisi. Gue sih pengennya besok. Mudah-mudahan besok gue udah bisa jalan. Gue gak betah lama-lama di rumah sakit. Smooth, gak usah buru-buru. Tunggu sampai lo bener-bener pulih. Gue akan temenin lo di sini kok, ucap Milk menenangkan. Kalau gitu, lebih baik gue anterin kalian balik dulu, biar Piti bisa istirahat di rumah kopi. Kap, ya udah, gue balik dulu ya. Nanti Dedi balik lagi ya nak. Tolong Milk, awas pelan-pelan. Oke Dedi, ucap Milk menggendong Tuti. Tuti, Uncle mandi dulu ya. Oke Uncle. Nong Smooth, Nong Milk, Pi klapban nakap. Kapi, hati-hati. Dan kini tinggal Milk dan Smooth berdua di dalam ruangan. Smoothies tersenyum senang saat melihat Milk mengayun-ayunkan Tuti sembari duduk di sampingnya. Smooth, gue seneng banget hari ini. Setelah urusan lo sama Mujito selesai, gue pengen segera halalin lo. Gue pengen ngebangun keluarga kecil kita dari awal. Oke? Oke. Makasih banyak ya. Lo udah jadi ayah dan suami yang bertanggung jawab buat gue. Itu sudah kewajiban gue. Di rumah Mujito. Sore ini setelah mengantar Piti ke rumah kopi, Mujito pulang ke rumah bersama S. Gue rindu banget sama rumah ini. Dan yang pasti, gue kangen juga sama pemilik rumah ini, ucap Espresso memeluk Mujito dari belakang. Es, gue belum mandi. Gue juga belum mandi. Tapi lo masih wangi kok.
Wait. Kenapa? Ini kan aroma parfum gue yang biasa gue beli di Smooth. Tanya Es yang membuat Mojito berbalik dan tersenyum kepadanya. Iya, gue suka sekali aroma parfum ini. Selain aromanya enak, gue jadi teringat lo. Oh, jadi ceritanya lo kangen sama gue? Sekarang udah enggak? Ya iyalah, gue udah ada di sini. Oh iya, malam ini gue nginep di sini ya. Smooth masih di sini. Terus kenapa? Kan gue tidurnya sama lo. Lo nggak bakal nyaman karena bakal ada bayi di sini. Dan gue bakal bantuin Smooth begadang karena Milk nggak mungkin tinggal di sini. Gue siap bantuin dia begadang juga. Gue pengalaman ngurus ponakan gue juga. Lo yakin? Yakin. Asal gue tinggal sama lo. Ya sudah, terserah lo aja. Tolong bantuin gue nata box bayi buat putri gue. Siap. Wah, keren juga nih box bayinya. Tuti beruntung punya Dedi pemilik salah satu toko elektronik dan furniture terbesar di kota ini. Ini khusus gue desain buat putri gue dari jauh-jauh hari. Keren kan? Keren banget. You are really sugar daddy. Can I be your sugar baby? Bisa aja lo. Ya udah, gue mandi dulu ya. Gantian. Lo pilih aja dulu baju gue di lemari. Atau lo cari-cari aja baju lo yang dulu masih di sini. Cari-cari aja paling bawah. Nanti jam 7 kita balik ke rumah sakit. Oke. Mojito pun masuk ke kamar mandi. Sedangkan Espresso memilih-milih dan mencari-cari pakaian yang masih ada di lemari Mojito. Setelah berhasil menemukan kaosnya dan celananya sendiri, Es mencobanya. Namun ternyata bajunya sendiri kekecilan dan semakin sesak. Rupanya Es baru sadar jika tubuhnya kini semakin besar. Celana kolornya juga semakin sempit. Es pun kembali mengobrak-ngabrik pakaian Mojito, mencari baju yang lebih besaran, juga celana pendek Mojito. Dan begitu dapat, Es pun mencobanya lagi. Dan beruntung kali ini cukup. Es pun membuka lagi pakaiannya dan hanya tinggal menggunakan CD-nya saja. Lalu kemudian merebahkan dirinya di ranjang smoothies. Akhirnya gue bisa tidur di ranjang ini lagi. Gila, kenapa gue jadi keinget-inget kejadian itu lagi? Sialan, ini si Otong ngapain sih bangun? Wah, gak bisa dibiarin nih. Mau gak mau harus dikeluarin. Maklum, udah nahan-nahan dari di Thailand. Tapi kira-kira kalau gue minta sekarang, gue takut digaplok sama Mojito. Gimana ya? Aha. Begitu kamar mandi terbuka, cekrek. Es, lo di mana? Buset, lemari gue diberantakin. Ini kenapa lagi baju dia ditaruh sembarangan? Daddy, I'm here Daddy. Oe. Astaga Es, lo ngapain di dalam box? Turun, yang ada rusak box si Tuti. Daddy, haus Daddy, minta mimi cucu. Ucap Es manja menggoda Mojito seperti bayi dengan masih menggunakan CD saja. Turun. Gak mau Daddy, pengen cucu. Gak ada susu, turun. Rusak box putri gue. Enggak kok, kuat. Nih, lihat nih. Ucap Es berguling-guling dan meloncat-loncat seperti bocah. Lalu duduk berpegangan di pagar box sembari memanyun-manyunkan bibirnya. Daddy, mie cucu. Kayak orang gila loh. Gue mau keluar. Daddy, set, pluk. Es menarik pinggang dan handuk Mojito dari dalam box secara bersamaan, sehingga handuk itu jatuh, lalu mengecup puting yang masih basah dan beraroma sabun mandi itu. Es, Mojito pun mau tak dapat menghindar. Sedotan mulut Espresso benar-benar mirip bayi yang sedang menyusu. Nikmatnya sampai ke ubun-ubun. Itulah mengapa Mojito tak sedikit pun menolak, apalagi ketika putingnya dihisap secara bergantian. Daddy,
gue pengen susu kental manis Dedi. Maksud lo, es? Mojito tak dapat meneruskan kata-katanya lagi ketika Es meraih batang mojito dari celah pagar box dan menghisapnya dalam-dalam. Saking nikmatnya, sampai-sampai kedua tangan Mojito berpegangan erat-erat pada pagar box bayi. Box bayi yang di bawahnya terdapat roda itu bergerak seiring dengan gerakan Es yang sedang memvakum Mojito. Mojito menahan box itu, sembari sesekali meremas rambut Es dan mengelus punggung Es. Lalu, lambat laun, sentuhan jemarinya masuk ke dalam sidi Es, meremas kedua pipi bokong Es dan menyelipkan jari tengahnya ke belahan pantat Es. Jari Mojito mengelus lubang yang terasa bergerak-gerak di ujung jarinya. Es, cukup, gue pengen masuk. Silakan masuk, Dedi, ucap Es membuka sidinya, lalu menungging di dalam box, menyuguhkan pantat sekal berotot namun sangat menggemaskan di mata Mojito. Mojito tegangan tinggi, apalagi ketika melihat kerutan seksi milik Es yang kini terlihat membuka dan menutup, seolah sedang menyapa dan merayunya untuk segera masuk. Dedi, come in. Espresso mendesah saat merasakan lidah hangat Mojito menari-nari memutari kerutan seksinya. Tak hanya meriming lubangnya, Mojito juga meraih milik Espresso dan menghisapnya dari bawah. Dedi, jangan siksa baby. Es, gue gak kuat lagi, gue kangen lubang lo, ucap Mojito masuk ke dalam box. Ayo Dedi, masuk, ucap Espresso membantu membuka kedua pipi bokongnya agar memudahkan Mojito masuk. Dan dalam sekali hentakan, Es, Dedi, so fucking big. Apa lo ngerasa sakit seperti malam itu? No Dedi, feel so good. Enak banget lubang lo Es. Dedi suka banget. Habisin Dedi. Gila Es, kita bikin anak sendiri Es. Gue hamilin lo, gue hamilin. Gue gak tahan anjir, gue kalah. Jit, belum apa-apa kok udah trot, payah lo. Sorry, gue belum pengalaman. Dan lubang lo luar biasa. Sini, gue bantu keluarin punya lo. Eits, wait. Kenapa? Gue mau tanya sama lo. Apa? Apa yang lo rasain sama gue sekarang? Oh, gue ngerti maksud pertanyaan lo, ucap Mojito, lalu duduk dan bersandar di pagar box, lalu meletakkan kedua tangannya di kedua pundak Espresso, lalu mendekatkan wajahnya, yang membuat Espresso penasaran. Jit, Es, kenapa lo masih nanya? Gue tahu lo masih penasaran sama perasaan gue, ya kan? Es mengangguk. Lo mulai sekarang gak perlu khawatir lagi sama perasaan gue. Karena mulai sekarang hati gue udah gak bercabang lagi. Gue udah ikhlasin ngelepasin semut. Dan satu-satunya orang yang sekarang ada di dalam hati gue cuma lo seorang. Beneran? Sumpah. Gue ngaku, gue gak ngelak lagi. Gue sayang sama lo. Dari mana lo yakin kalau lo sayang sama gue? Gue baru nyadar kalau gue udah sayang sama lo dari dulu. Terbukti kan kalau lo yang paling deket dan nempel sama gue. Dan kopi dan smoothies pun tahu itu. Bedanya sekarang sama dulu, rasa sayang gue ke lo lebih upgrade lagi. Dari rasa sayang sebatas sahabat menjadi rasa sayang bercampur hasrat. Love you Espresso. Love you too. Can I kiss you? Es mengangguk. Keduanya pun berciuman, ciuman penuh cinta. Dan tiba-tiba Mojito melepas ciumannya. Kemudian tiba-tiba menutup tirai box bayi yang membuat Es penasaran. Jit, kenapa ditutup? Gue on lagi. Ronde kedua. Tak banyak-banyak bicara.
box bayi itu pun bergerak lagi. Bahkan saking ganasnya persetubuhan keduanya, sampai-sampai box bayi itu menggelinding berjalan keluar kamar. Yang tadinya keduanya di dalam kamar, kini box bayi itu sudah sampai ruang tamu. Hingga tiba-tiba, brak! Yah, pagarnya patah. Buset! Di rumah Kopi. Malam ini tepat pukul 8, Kopi baru saja sampai rumah. Dan rupanya di sana sudah ada Piti yang menyambut kedatangan Kopi. "Nong Kap, selamat datang ke rumah." "Pi, oh, gak perlu menyambut seformal ini, Pi. Gue bukan pejabat." "Tapi Nong menjabat di hati Pi, Kap." "Au, Pi sekarang pandai merayu." "Hehe, sedikit belajar sama Nong Es." "Oh, pengai bang, di sini bang Yutini." "Di Maklea, Pi nyaman sekali tinggal di rumah Nong. Rumah Nong sejuk, padahal ini adalah kota besar. Pi betah tinggal di sini." "Ke sabai cai Pi, enakin aja Pi." "Kap, kapun Kap. Nong pasti lapar. Kebetulan Pi baru saja memasak kaupat, nasi goreng untuk Nong." "Cing ngopi, kenapa harus repot-repot Pi?" "Cing, tadi Pi minta antar Nong Es membeli rempah di warung seberang sana." "Oh, lihat perutku, dangdutan." "Apa itu dangdut?" "Dangdut is the music of my country, Pi." "Oh, hehe. Pai, kita makan bersama. Yuk." Kopi pun masuk ke dalam rumah, lalu menuju meja makan, dan di sana sudah ada nasi goreng yang masih hangat. "Oh, Nong makan ya. Silakan Nong, mumpung masih hangat." "Kopuna Kapi. Aloy ma." "Pi, buatkan Taiti ya. Pi sengaja bawa teh dari Thailand untuk Nong." "Mau banget Pi, makasih ya. Nong sayang Pi." "Nih Nong, silakan." "Kapi, Pi kotun, kamar Nong berantakan." "Belai Nong, Pi tadi sudah membereskannya." "Hah? Pi beresin kamar Nong?" "Kap, jadi gak enak. Pi pasti capek. Habis ini kita istirahat aja." "Belai Nong, Pi senang bisa membantu Nong. Apalagi Pi akan tinggal di sini. Jadi Pi akan menganggap rumah ini rumah Pi juga." "Oh, Kapi." "Besok Pi akan bertemu teman Pi karena Pi akan melihat lokasi untuk restoran Thailand nanti." "Oh, biar Nong antar Pi." "Belai Nong, Pi besok dijemput teman Pi. Pi sudah beritahu alamat rumah ini. Pi tidak ingin mengganggu pekerjaan Nong." "Au, siapa bilang mengganggu? Nong bisa kok." "It's okay, gak apa-apa. Pi sebentar saja kok. Bagaimana kalau besok Nong ajak Pi jalan-jalan keliling kota?" "Dai Pi, Nong akan ajak jalan-jalan." "Ah, bagaimana kalau malam ini kita keluar?" "Kemana Nong?" "Nong mau cari HP baru. HP Nong rusak. Atau enggak mau ganti LCD gara-gara Mojito nih." "Oh, Kap. Ya udah, Nong mau mandi dulu ya. Sini, biar gue yang cuci piring." "Oh, tidak usah, biar Pi saja." "Au, udah, Nong mandi saja." Ya udah deh. Makasih ya. Pi nggak mandi bareng. Di sini nggak ada sumur kayak di Thailand. Ucap Kopi mengedipkan mata menggoda Pi. "Pi sudah mandi. Cepat mandi sana. Jangan menggoda Pi." "Hah, Kapi." Piti pun mencuci piring. Dan ketika baru saja mencuci piring, suara pintu terdengar diketuk dari luar. Sepertinya ada tamu. Piti pun buru-buru berjalan menuju pintu. Tok tok tok. "Pi, lo di mana sih? Gue teleponin dari tadi nggak cekrek." "Kap, maaf. Nong, maksud saya, adik siapa? Apa ada keperluan dengan Kopi?" "Lo siapa?" "Kenalkan, saya Ti." Ucap Ti memperkenalkan diri dan mengulurkan tangannya, tapi Bandrek enggan menjabat tangannya dan menunjukkan wajah kesal.
gue Bandrek. Oh, Dek Bandrek pasti teman kerja Nong Kopi ya? Bandrek diam, tak menjawab. Silakan masuk, Nong Kopi sedang mandi. Pi akan panggilkan. Mari. Gak perlu. Hah? Gak penting kok. Makasih. Gue langsung balik aja. Dek Bandrek? Dek? Alay wah,